Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Injil Matius pasal 4 ayat 20. Demikianlah sabda Tuhan. Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti Dia. Tema renungan saat ini adalah jangan terjerat jala. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, di zaman sekarang ini kesibukan seringkali menjadi alasan utama seseorang menjauh dari Tuhan. Ada banyak orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, tetapi merasa tidak memiliki waktu untuk beribadah, berdoa, membaca firman, atau melayani. Mereka begitu fokus mengejar pekerjaan, usaha, pendidikan, atau berbagai target hidup lainnya, hingga hubungan dengan Tuhan perlahan menjadi nomor 2. Ada kisah seorang pria yang menolak ajakan ke gereja karena sibuk mengelola toko sembako, menggambarkan keadaan ini. Baginya, hari Minggu adalah kesempatan emas untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Ia takut kehilangan pemasukan jika meluangkan waktu untuk beribadah. Tanpa disadari, pekerjaannya telah menjadi sesuatu yang mengikat langkahnya untuk datang kepada Tuhan. Berbeda dengan pria tersebut, Alkitab menceritakan tentang Simon Petrus dan Andreas yang sedang bekerja sebagai nelayan ketika Yesus memanggil mereka. Mereka tidak sedang menganggur atau tidak memiliki kesibukan. Mereka sedang menebar jala, melakukan pekerjaan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Namun ketika Yesus berkata, "Mari, ikutlah aku," mereka segera meninggalkan jala mereka dan mengikutinya. Hal yang sama terjadi pada Yakobus dan Yohanes. Mereka sedang membereskan jala bersama ayah mereka ketika Yesus memanggil. Respon mereka juga luar biasa. Mereka meninggalkan perahu dan pekerjaan mereka untuk mengikuti sang guru. Yang menarik, jala yang mereka tinggalkan adalah alat yang selama ini memberi mereka penghasilan. Jala itu melambangkan berkat, pekerjaan, dan keamanan hidup. Namun mereka tidak membiarkan jala tersebut menghalangi ketaatan mereka kepada panggilan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, seringkali masalah kita bukan karena tidak memiliki berkat, melainkan karena hati kita terlalu terikat pada berkat itu sendiri. Pekerjaan yang awalnya merupakan karunia Tuhan bisa berubah menjadi penghalang ketika kita menempatkannya di atas Tuhan. Kesuksesan, usaha, jabatan, bisnis, bahkan pelayanan tertentu dapat menjadi jala yang menjerat kaki kita sehingga sulit melangkah mengikuti kehendaknya. Seorang pengusaha Kristen pernah bersaksi bahwa pada masa awal usahanya berkembang pesat, ia hampir tidak pernah beribadah. Setiap hari pikirannya dipenuhi target penjualan dan keuntungan. Ia merasa sedang diberkati Tuhan, tetapi hatinya justru semakin jauh dari Tuhan. Suatu hari ia menyadari bahwa berkat yang diterimanya telah mengambil tempat yang seharusnya hanya dimiliki oleh Tuhan. Sejak saat itu ia mulai mengatur ulang prioritas hidupnya.
Ia tetap bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi memberi waktu khusus untuk beribadah, berdoa, dan melayani. Menariknya, ketika ia menempatkan Tuhan sebagai yang utama, ia merasakan damai sejahtera yang jauh lebih berharga daripada keuntungan yang diperolehnya. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, Tuhan tidak melarang kita bekerja atau menikmati berkat-Nya. Justru Tuhan ingin memberkati anak-anak-Nya. Namun Tuhan juga menghendaki agar kita tidak diperbudak oleh berkat tersebut. Panggilan untuk mengikut Kristus harus tetap menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Hari ini marilah kita memeriksa hati kita. Adakah jala yang sedang menjerat langkah kita? Apakah kesibukan pekerjaan atau ambisi tertentu membuat kita semakin jauh dari Tuhan? Belajarlah dari para murid yang rela meninggalkan jalannya ketika Yesus memanggil, ketika kita mengutamakan Tuhan dan kerajaan-Nya. Dia berjanji akan memelihara seluruh kebutuhan hidup kita. Karena itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan biarkan berkat yang Tuhan berikan justru menghalangi kita untuk mengikutinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas segala berkat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Ampunilah kami jika selama ini kami lebih sibuk mengejar berkat daripada mencari Engkau. Tolong kami agar tidak terikat oleh pekerjaan, kesuksesan, atau kesibukan dunia yang membuat kami jauh dari hadirat-Mu. Berikanlah hati yang taat, seperti para murid yang segera mengikuti panggilan-Mu. Ajarlah kami untuk selalu mengutamakan kerajaan-Mu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami agar semakin hari semakin hidup makmur dan sejahtera karena berkat dari Tuhan. Berikanlah kebijaksanaan-Mu kepada para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan membimbing sehingga segala sesuatu yang diputuskan, yang dikatakan, yang dilakukan seturut dengan pimpinan Tuhan. Berikanlah hati kepada para pemimpin bangsa kami, hati yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan atau kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk memberikan pertolongan. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan dan kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Sertai dan berkati apapun yang boleh kami kerjakan sehingga mendatangkan berkat dan sukacita tidak hanya bagi diri kami namun juga bagi sesama kami. Terlebih kiranya apa yang kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Sang Juru Selamat kami yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.